Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja di mana akan berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulqa'dah ini masih dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat untuk terus istiqamah di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan yang merupakan nikmat-nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Pada pagi bahagia ini insyaallah kita masih bersama dengan solusi Nabi terhadap problematika rumah tangga. So, pembahasan cukup panjang karena menyangkut terapi ataupun solusi dalam menghadapi banyaknya problematika yang muncul dalam sebuah rumah tangga. Yang kata pepatah dikatakan, tidak ada rumah tangga tanpa ada problem di sana. Dan di antara petunjuk Nabi kita Muhammad SAW dalam masanya adalah bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini. Dan sudah dijelaskan pada perjumpaan terdahulu sebagian daripada riwayat Nabi kita Muhammad SAW ketika menghadapi kecemburuan Aisyah yang membanting bejana dari istri Nabi yang lainnya ketika mengirim makanan ke Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabar menghadapinya dan kemudian baru menjelaskan kepada Aisyah ta'am bit ta'am al-ina bil ina. Kemudian mungkin akan muncul di sana berbagai macam problem yang lainnya yang harus disikapi oleh seorang muslim dengan tepat dan berusaha untuk menyelesaikannya sebelum menjadi besar dan muncul dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk yang nantinya akan sulit untuk diselesaikan. Islam dengan kesempurnaan yang ada memandang tidak bolehnya kita menunda-nunda sampai munculnya permasalahan secara nyata. Sehingga semakin besar, semakin susah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, syariat Islam tidak menunggu hingga muncul nusul sikap durhaka istri kepada suami dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kemaksiatan, dalam bentuk gugurnya atau hancurnya kewibawaan pemimpin rumah tangga, dan bahkan mungkin akan muncul dua kekuatan di rumah tersebut, sehingga ketika diselesaikan akan muncul pertengkaran dalam rumah tangga kita dan berakhir harus dengan mengundang orang ketiga sebagai hakim, sebagai pemutus untuk permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Islam memberikan penjelasan sangat jelas tentang hal ini dengan cara ta'dib, dengan cara mengajarkan atau membina istri ketika ada di sana tanda-tanda akan berbuat nusuk ataupun durhaka.
Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, "Wallati takhafuna nusudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Dan wanita-wanita takhafuna nusudahunna, yang kalian takuti nusuznya, menunjukkan bahwa masih dalam taraf takut atau khawatir. Ya. Menunjukkan bahwa masalahnya atau problemnya itu belum muncul secara nyata dalam bentuk perbuatan. Baru dikhawatirkan akan muncul, artinya sudah muncul tanda-tanda sang wanita akan nusul. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya, bahwa kita diminta untuk memperhatikan tanda-tanda sang istri akan berbuat nusyuz. Baru kemudian fa'idhuhunna, maka nasihatilah dia. Nasihatilah mereka. Wahjuruhunna, dan pisahlah mereka fil maradi, dalam ranjangnya, pisah ranjang. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Maka bila mereka telah mentaati kalian, artinya hilang tanda-tanda nusyuz tersebut. Ya. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan kamu mengharapkan atas mereka cara-cara lain yang menzalimi mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Punya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Dalam ayat yang mulia ini ada 3 cara pembinaan atau ta'dib kepada istri yang tampak padanya tanda-tanda nusyuz, yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz. Ya. Yang pertama adalah fa'idhuhunna, dengan menasihatinya, Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, dengan pisah ranjang. Dan yang ketiga dengan wadribuhun, dengan memukulnya. 3 cara ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 tadi, merupakan sebuah bentuk pembinaan yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk untuk kita manfaatkan, kita laksanakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menghilangkan tanda-tanda ataupun menghilangkan keinginan sang istri berbuat nusyuz. Dan ini berlaku ya, efektif apabila sang suami sudah melaksanakan hak-hak istrinya. Dan apa yang menjadi tuntutan kehidupan yang wajib dia berikan. Ini akan efektif sekali. Bila kita menunaikan kepada mereka hak-hak mereka, kemudian juga kebutuhan mereka di dalam kehidupannya, yang wajib-wajib kita tunaikan semuanya, maka menggunakan 3 metode tersebut untuk merubah sikap mereka sangat efektif sekali. Dan perlu mengatakan bahwa 3 hal ini adalah murattabah, bertahap-tahap. Yang pertama adalah al-wa'ad. Artinya ada ucapan yang lembut, yang baik, yang disampaikan kepada sang perempuan, sang wanita, ya,
untuk menyentuh akal dan hatinya. Dengan berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat superiornya, sifat yang ingin lebih hebat daripada suaminya, yang ini diketahui ya, akan muncul akibat muamalat, akibat muasyarah di tempat tersebut. Tentunya ya, nasihat seperti ini berbeda-beda sesuai dengan jenis nusus yang ada. Jenis tanda-tandanya, kemudian nususnya yang bagaimana, akan ketemu di sana. Demikian juga sesuai dengan ya, permasalahan yang muncul atau yang ingin disampaikan oleh istilah sang suami kepada sang istri. Juga sesuai juga dengan tabiatnya sang istri. Sifat dan tabiat sang istri. Sini bagaimana pentingnya yang disampaikan pada dahulu, ya, seorang suami mengerti tabiat istrinya, tabiat wanita, tabiat istrinya, sehingga dia bisa menerapkan ya mau'izah ini kepada dia dengan cara yang tepat. Terkadang seorang wanita dengan cukup menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan sadar dan akhirnya mengalah. Dan kadang-kadang perlu disampaikan akibat buruk daripada nususnya dia ini. Untuk dia, untuk keluarga, untuk anaknya, dan yang lainnya. Dan kadang akan efektif kalau disampaikan kepada mereka tentang akibat buruknya nusus di akhirat nanti. Bagaimana mereka akan melaknatnya, bagaimana para hurul akan melaknatnya, dan lain sebagainya. Sehingga dia akan sampai ke akalnya, sampai ke hatinya bahwa ia telah salah ya, dan telah melanggar ya, ketentuan yang harusnya ia patuhi, yang harusnya ia jalankan. Dan efek sosial ini akan bergantung kepada pengetahuan sang suami ya, terhadap kondisi istri, tabiat istri, ya, kesalahan istri apa. Sehingga dengan tahunya hal-hal yang seperti ini ya, akan membuat sang suami tidak perlu menggunakan cara yang kedua untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan mau'izah, dengan mau'izah yang kadang-kadang membutuhkan sebuah usul, sebuah cara untuk membuka pikiran sang istri, membuka hatinya, untuk kemudian meninggalkan sikap-sikap yang tidak baik tersebut dan beralih pada sikap yang baik sesuai dengan syariat dan maslahat yang ada untuk rumah tangganya. Dan terkadang dengan memberi kepada dia rasa takut tentang azabnya Allah akibat tidak menunaikan hak-hak suami, dan menyampaikan pada dia bahwa ini akan merusak rumah tangga, akan merusak keutuhan rumah tangga dan keluarganya. Saya menunjukkan bagaimana seorang yang ingin memberikan nasihat kepada istrinya tidak bisa
dengan nasihat asal keluar, ya, tanpa ada di sana tujuan visi misi yang jelas. Atau nasihatnya sekonyong-konyong, ya, dadak langsung ngomong, ya. Karena terkadang malah kontraproduktif dan malah semakin menambah jauhnya istri dari kebenaran. Maka juga banyak para suami, ya, yang sudah ngomongin sekali, ya, kemudian sudah selesai, sudah nasihati, dia nggak mau juga, tetap membantah juga, dan begitu. Padahal yang namanya nasihat itu tidak sekedar cuma menyampaikan kalimat kayak orang sedang pengajian, ya. Kayak saya sekarang ini nyampaikan begitu saja kepada para pemirsa, ya. Tidak, tapi betul-betul dilihat kepada apa bentuk kesalahannya, bagaimana kondisi istri ketika itu, dan bagaimana tabiat dan sifat-sifatnya, sehingga sang suami bisa membuka pikiran sang istri, membuka hati istri untuk mendengarkan nasihat tersebut, dan akhirnya mengambil nasihat sebagai pelajaran untuk ia kembali kepada yang sebenarnya dan seharusnya. Oleh karena itu, Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang makna al-wa'd dalam ayat tadi, dalam surat An-Nisa 30 tadi. Kata beliau, ya, seorang itu mengingatkan istrinya semua yang Allah wajibkan atasnya berupa husnus suhbati, berteman yang baik, ya, wajabil isyrah, dan juga perkawinan yang indah kepada sang suaminya, dan mengetahui atau mengakui, ya, dengan derajat yang dimiliki oleh suami atas dirinya. Misalnya kata beliau rahimahullahu ta'ala pada dia, pada perempuan tersebut, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ia mengatakan, ya, bahwa seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan bagaimana besarnya, ya, tinggi derajatnya sang suami, sehingga sang istri kemudian apa? Kemudian berupaya untuk mengerti akan hal-hal tersebut dan mau kembali kepada suaminya, mentaati sang suami. Bahkan sampaikan juga kata beliau rahimahullah ta'ala, la tamna'hu nafsaha wa in kanat ala dhihri qatabin. Qala ayyu imra'atin batat hajirata firashi zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Menunjukkan bagaimana hebatnya hak-hak suami ini, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW, wanita yang tidur menjauhi kasurnya sang suami, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Fi riwayat hatta taraja'a wa tada'a yadaha fi yadihi wa ma kana mithlu dzalik mithlu hadza. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar, ya, menyampaikan kesalahannya, takut sama Allah, takut sama, enggak, sampai pada tahapan, ya, kalau ia merasa suaminya rendah kedudukannya, maka sampaikan hadis Nabi SAW bahwa Nabi merintahkan wanita untuk bisa sujud kepada suami bila itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa orang yang sujud itu wajib mengagungkan yang disujudinya.
Artinya wajib bagi sang istri untuk patuh taat sama suami. Bahkan dalam hal hubungan suami istri. Suami menginginkannya. Dan sang istri tidak menginginkannya. Kan satu faktor tertentu. Itu saja ya, harus ya, menerima dan melayaninya. Ya, melayaninya waktu tempatnya tidak layak. Ya, melayaninya. Kalau nggak mau, Allah malaikat akan melaknatinya. Menunjukkan bagaimana besarnya hak suami pada sang istri. Untuk membangkitkan ya, semangat sang istri untuk berkhidmat kepada suaminya, untuk taat sama suaminya. Bahkan kadang-kadang tidak dengan itu. Ibnu Qudamah juga menyampaikan, kata beliau, bahwa itu adalah mengingatkan mereka kepada Allah dalam targhib lima indahu minal thawab. Artinya ingatan mereka tentang motivasi, ada pahala besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa takhwifu lima ladaihi min iqab, dan juga memberikan pada suami rasa takut terhadap iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, sampai sang wanita itu kemudian mengetahui apa yang menjadi kewajiban dia untuk terus bersikap baik, sopan santun sama istri, sama suami, bergaul baik, ya, dan melaksanakan semua hak-hak suami dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan sekedar cuman menyampaikan kalimat ataupun perkataan-perkataan tanpa ada di sana melihat kepada keadaannya, kesalahannya, dan tabiat sang wanita tersebut. Maka Nabi kita Muhammad SAW tidak memberikan kepada kita ketentuan harus demikian dalam wa'ad, dalam mau'izah ini, karena memang berhubungan dengan kondisi sang wanita, kesalahannya, dan juga tabiat yang dimilikinya. Karena ini semua mempengaruhi nasihat kepada mereka. Mereka juga nasihat kepada orang lain. Secara umum. Hendaknya kita semua ketika memberikan nasihat melihat ya, yang akan kita nasihati. Tipikalnya bagaimana, kemudian kondisinya bagaimana, kemudian apa kesalahannya. Karena terkadang kita nasihati mereka malah menjadikan mereka tambah membenci kita. Hanya karena kita tidak tepat dalam menyampaikan nasihat tersebut kepada mereka. Ini merupakan etika dalam memberikan nasihat pada orang lain yang kita perhatikan bahwa an-nasihah atau mau'izah ya, sangat dibutuhkan oleh setiap muslim bila tepat penggunaannya, tepat sasarannya, maka dia akan berfaedah besar kepada yang dinasihati dan yang menasihati dia. Demikianlah saya ingin sampaikan kepada hadirin sekalian, pemirsa sekalian, bahwa mau'izah di sini bukan sekedar hanya menyampaikan misalnya ittaqillah, ya, kamu takut sama Allah, itu salah, nggak benar. Tidak hanya sekedar itu, tapi sampai membuka hati sang wanita dan perasaannya bahwa ia telah melanggar kewajibannya dan ada di sana adab ataupun dampak negatif yang muncul dari sikapnya yang salah tersebut. Jika ia mau kemudian bertobat dan mau kembali kepada kebenaran lagi. Mungkin demikian pada hari ini ya, kita cukupkan ya, karena waktu yang tidak bisa panjang. Semoga ini bermanfaat. Kita akan tambah kepada pertemuan berikutnya insyaallah dengan cara yang kedua, yaitu pisah ranjang dan bagaimana etikanya dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul ataupun akan muncul daripada khususnya seorang wanita kepada suami. Semoga bermanfaat. Wabillahi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.
Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini dapat memberikan banyak faedah serta manfaatnya bisa kita amalkan dalam membina rumah tangga untuk menyampaikan pendidikan yang bermanfaat untuk istri dan keluarga kita. Ikhwatul Islam, pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini untuk lebih memahami pembahasan yang telah disampaikan Ustadz, silakan bisa menghubungi nomor kami. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Hamba Allah di Cimahi. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, bismillah Ustadz. Saya ini sudah menikah, usia jalan 9 bulan pernikahan. Ya. Namun ternyata ada ketidakterbukaan dari pihak keluarga istri mengenai silsilah keluarga. Salah satunya adalah dia itu seolah-olah mempunyai kakak laki-laki. Ternyata setelah menikah, kakaknya itu bukan kakak asli, tapi bawaan dari suami ibunya yang baru. Sehingga ketika sekarang menjalani rumah tangga, istri itu menjadi salah satu tulang punggung keluarga dan menjadi bantuan untuk melunasi hutang-hutang ibunya. Nah, saya juga kaget dan sangat terpikirkan hingga saat ini, sehingga saya merasa merasa bersalah ketika berkenalan, bertaaruf gitu. Jadi sehingga saya tidak takut, khawatir ke depannya tidak bisa menjadi menegakkan gitu sebagai hamba Allah, sebagai seorang suami, karena secara tidak langsung merasa dibohongi gitu. Merasa dibohongi dengan hal seperti itu, ditambah pula background keluarga istri jauh dari agama gitu. Bagaimana solusinya Ustadz atas permasalahan saya ini? Saya di rumah kadang-kadang memberikan pendidikan pada istri, kadang-kadang tidak mau menolak berhubungan dengan istri gitu. Ya. Mungkin apakah itu akibat dari adanya kasus tersebut gitu yang menimpa diri saya gitu. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustadz. Silakan Ustadz diberikan nasihatnya. Sebenarnya kita ini dilepas daripada ujian dan permasalahan. Karena memang Allah sampai kepada kita di dunia ini berfirman, wa nabluukum bisyarril khairi fitnah. Bahwa Allah itu menguji kepada kita semua di dunia ini dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian. Tapi yang jelas di sini, istri menikah dengan Anda sah. Anda adalah suami dari istri tersebut. Baik ada yang tersembunyikan sebelumnya, ataupun ada yang mungkin kebohongan yang disampaikan ketika itu. Namun tetap saja Anda adalah suaminya saat ini. Dan kemudian sebagai suami tentunya Anda akan lihat apakah hal itu terjadi pada permasalahan inti ataukah hanya pelengkap saja. Artinya kebohongan itu atau yang sebenarnya adalah inti ataukah itu menyangkut pelengkap saja. Contoh inti adalah misalnya penyakit pada sang wanita, aib pada sang wanita, itu inti. Kalau ada aib yang membuat kita akhirnya tidak mampu berhubungan suami dengan dia, maka dibolehkan dalam syarat untuk menceraikannya. Karena aib ini tutupi, sembunyikan sebelumnya. Nah, saya melihat Anda di sini bukan pada inti, pada pelengkap saja. Misalnya keberadaan kakaknya dia yang kakak tiri, artinya kakak bawaan daripada bapaknya tirinya dia. Artinya
kakak tiri tapi jauh ya. Jadi bawaan bapak, ya tirinya dia. Yang saya lihat tidak ada hubungan langsung dengan pernikahan saudara. Hanya mungkin akan muncul di sana rasa sakit, enggak enak hati, karena apa? Karena itu tidak dijelaskan sebelumnya. Artinya merasa itu sebagai kakak kandungnya, iparnya, mungkin sikap Anda demikian hebat kepada dia, ternyata tidak seperti yang diketahuinya. Maka dia menjadi pelengkap, sebetulnya bukan inti. Maka kita sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, wajib mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa wanita yang alhamdulillah tidak ada aibnya, yang alhamdulillah baik secara umum, walaupun mungkin dari keluarga yang jauh dari agama. Dan agak banyaknya zaman sekarang ini di Indonesia keluarga yang jauh dari agamanya. Artinya kita kalau hanya mencari wanita yang agamanya baik, keluarganya baik, di Indonesia demikian sulit ya, demikian sulit mendapatkannya. Namun Anda sudah kadung memilih. Sudah kadung memilih bahwa Anda memilih dia sebagai istri Anda. Dan saya yakin dengan sebuah rasa senang kepadanya. Baru sudah 9 bulan ya bersama dia dan tidak ada problem sebelumnya sampai terbongkarnya permasalahan tersebut. Atau yang dimasalah adalah bagaimana si wanita itu karena dia menjadi tulang punggung keluarga istrinya. Artinya istri Anda mungkin bekerja ya, untuk menutupi kebutuhan ataupun hutang-hutangnya sang ibu. Jangan-jangan ini menjadi sebuah pemicu juga membuat Anda akhirnya tidak senang atau tidak merasa mood dengan sang istri sehingga kadang-kadang nggak memberi nafkah kepada dia, nafkah bakti atau yang lainnya. Ini semua adalah efek ya, yang itu bersumber pada sikap Anda menyikapi problem yang ada. Maka Anda harus bisa bijaksana dalam hal ini dengan melihat bahwa apakah benar sikap kita dalam hal ini, apakah akan memberikan maslahat untuk rumah tangga Anda, ataukah akan memberikan mudarat pada rumah tangga Anda. Saya lihat Allah alam bisawab, pertahankan sang istri, bina dengan baik dia, kemudian selesaikan permasalahan yang ada di keluarga dia sebagai laki-laki yang membantu istrinya untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga istrinya tersebut. Dan bila Anda menampakkan itu sebagai pemimpin yang baik, saya yakin akan memberikan pengaruh pada sang istri ya, untuk bisa taat sama Anda dan adalah laki-laki yang hebat, laki-laki yang betul-betul bisa memenuhi mata dan hatinya. Artinya bisa membuat dia bahagia, senang. Ya. Kenapa? Karena punya pemimpin yang membantu dia dalam menyelesaikan problem yang dihadapinya di keluarganya. Memang butuh pengorbanan, butuh juga sebuah upaya keras untuk menyelesaikan masalah ini. Namun insya Allah Anda sabar, Anda bisa buktikan sebagai pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan istri dengan sebaik mungkin. Dan insya Allah pengorbanan saudara membantu keluarga istri adalah perkara amal soleh yang bisa menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupan Anda. Jadi buang opini yang ada, jangan sampai dihantui oleh hal-hal yang tidaklah besar, ya, akhirnya membuat Anda rusak. Ini juga dikhawatirkan masuk bagian syaitan untuk menggoda Anda, meninggalkan istri Anda, ya, sehingga akhirnya akan terjadi perceraian yang tidak diinginkan. Maka ajak istri bermusyawarah, minta jujur untuk menyampaikan permasalahannya, kemudian analisa apa sebabnya, apa masalahnya, baru cari solusi. Kalau nggak mampu sendiri, cari orang lain yang ahli yang mampu untuk membantu memberikan advice, masukan-masukan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Dan insya Allah Anda mampu berbuat demikian. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Bapak yang bertanya tadi. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya seputar permasalahan rumah tangga atau yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan Ustadz. Silakan. Halo. Halo. Kami berikan waktu juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat. Halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana ini? dengan membawa di Kuningan. Dikecilkan dulu volume suaranya. Cukup mendengarkan melalui telepon saja. Kemudian sampaikan pertanyaannya ya. Iya, baik. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, bagaimana ketika seorang suami Ya. membohongi istrinya? Jadi sebelum menikah tidak bilang kalau beliau itu impoten. Setelah menikah, akhirnya diketahui kalau beliau ini impoten. Apakah ketika si istri meminta cerai karena masalah itu diperbolehkan atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Ini masuk dalam pembahasan aib ya, dalam kitab nikah namanya tentang uyub, ya, tentang aib yang muncul pasca pernikahan. Pasca pernikahan. Bila didapatkan seorang wanita itu mendapat suaminya anin ataupun impoten, ya, maka para ulama fikih menyampaikan boleh meminta cerai setelah berusaha mengobatinya selama 1 tahun lamanya. Jadi diminta sang suami untuk berobat selama 1 tahun lamanya untuk mengobati impotennya dia tersebut. Bila kemudian sudah itu mampu untuk memberikan nafkah batin kepada istri, maka berlanjut. Dan bila terus tahun kemudian kok juga tidak ada perbaikan dari sakitnya tersebut, maka istri punya hak untuk meminta cerai. Ini disampaikan oleh Syekh Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di dalam Minhaj Salikin dan para ulama dalam buku-buku fikih berkenaan dengan uyub dalam pernikahan. Ya. Jadi menunggu ya, setahun lamanya untuk memberikan pada sang suami upaya untuk berobat menyelesaikan masalahnya. Setelah setahun kok juga tidak ada perubahan, maka sang wanita boleh minta cerai ya, meninggalkan suaminya tersebut. Maka dari itu, suami pun demikian, tidak boleh kemudian meremehkan hal tersebut. Ya. Suami pun harus berusaha untuk berobat. Enggak usah malu. Ya. Memang itu sudah ada pada kita. Pada dirinya, maka kita enggak usah malu. Kita berobat. Ya. Kita berusaha untuk mengobatinya sampai berfungsi dengan baik dan mampu menunaikan hak-hak istri tersebut. Demikian para ulama fikih membahas seputar permasalahan tersebut. Allah alam bis. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abdullah di Jakarta yang bertanya sebagai berikut. Ustaz mau bertanya, jika kita sudah menasihati istri dan istri dinasihati untuk memakai jilbab menutup auratnya tapi suka membantah. Nah, bagaimana nasihat dan pandangan Islam tentang hal seperti ini? Mohon pencerahannya Ustaz, silahkan. Tentang hal ini, saya lihat yang perlu kita perhatikan pertama adalah permasalahan pada diri kita. Bagaimana cara nasihati dia? Apakah sudah tepat atau belum tepat? Yang kedua, apa kita selama ini telah menunaikan hak-hak dengan baik sehingga dia merasakan bahwa suaminya adalah orang yang paling baik,
atau orang yang bisa diharapkan baginya menjadi pemimpin yang membawa ia kepada kebahagiaannya atau tidak. Yang ketiga juga berhubungan dengan kadar cinta pada istri, pada diri istri kepada sang suami. Hal ini mempengaruhi sekali. Karena tabiat istri, keadaan istri itu mempengaruhi penerimaan ia terhadap nasihat suaminya. Oleh karena itu, sang suami harus berusaha untuk terus memperbaiki keadaannya, memperbaiki sikapnya ya, terhadap sang istri, ya, sebelum kemudian mencari cara lain. Ya, mencari cara lain. Ya, karena dia khawatir ada syubhat di benak sang istri ya, untuk membantah nasihat-nasihat suami tersebut. Atau juga faham bahwa suami itu memiliki hak yang besar. Dan Nabi katakan, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau tidak paham bagaimana kadar kewajiban ia kepada sang suami, maka muncullah bantahan tersebut. Sehingga kita masih sabar ya, untuk terus merubah hal tersebut. Apalagi kalau kita ketahui memang sudah biasa di keluarganya terbina, ya, terbuka, bicara terbuka, bantah membantah, atau memang suka diskusi sebelumnya. Sekolahannya memang dia pandai berdiskusi, pandai bantah membantah. Ya. Karena kita dapatkan di pendidikan kita ini diskusi menjadi sebuah metode yang sangat dianjurkan oleh para pendidik, ya. Bahkan diajari bagaimana berjidal atau berdebat dengan orang lain, sehingga akhirnya membuat pengaruh pada sang istri, pendidikannya di rumah, di sekolahan, di masyarakatnya, sehingga kemudian ada di sana tersisa banyak ya, pengaruh-pengaruh buruknya dengan misalnya mudah membantah, yang kalau nggak puas langsung menyampaikan nggak puas, yang itu harus disikapi dengan baik oleh suami, jangan sampai membuat suami akhirnya putus asa atau mengatakan saya ini tidak bisa baik lagi. Ajak ia untuk berpikir, buka hatinya, buka juga pikirannya, sehingga insya Allah ya, kedepannya setelah paham bahwa suaminya adalah orang yang terbaik yang membuat ia harus baik, ya, insya Allah ya, dia mampu mau menerima nasihat sang suami. Bahkan kadang-kadang subhanallah sang istri kadang-kadang tidak menerima kalau bukan ustadz yang ngomongin, padahal yang disampaikan oleh suaminya pas, tepat, bahkan sama dengan yang disampaikan oleh ustadz. Namun akhirnya tetap tidak terima dari suaminya, terima dari orang lain tersebut, sang ustadz tersebut. Kenapa? Karena dia sudah punya sebuah rasa, ya, sebuah rasa bahwa kalau ini yang ngomong mesti baik, kalau ini ngomong diragukan. Kenapa? Karena bukan ahlinya misalnya. Ya. Anda misalnya bahas tentang jilbab kepada sang istri merasa ini bukan ustadz, bukan juga apa. Ada timbul keraguan. Ketika dapatkan dari orang lain yang memang ahli agama, membawakan dalil dan sebagainya, maka dia akhirnya mau menerima. Maka ajak ya, dia untuk memahami dengan benar ya, kondisi-kondisi yang ada ini. Ya. Sehingga kadang-kadang kita minta nasihat orang lain untuk bisa nyampe kepada sang istri agar istri mau kemudian menerima nasihat kebaikan tersebut. Ini semua tentunya dalam koridor al-hidayah, itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha untuk memberikan nasihat kepada sang istri, kadang-kadang langsung efektif, kadang-kadang butuh orang ketiga untuk bisa membuat dia paham dan mau kemudian menuruti himbauan kita berjilbab atau beramal soleh lainnya
yang nantinya berefek pada kebaikan di rumah tersebut. Saya yakin kalau suaminya itu menasihati, kemudian kok sama dengan yang lainnya, akan muncul sebuah kepercayaan dalam diri sang istri tersebut. Saya bayangkan misalnya ada seorang anak nasihati, kemudian ketemu umpamanya sama nasihatnya, ketemu ibunya sama nasihatnya, ketemu kakaknya sama nasihatnya, insya Allah dia akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa bapaknya itu betul menasihati seperti itu. Dan nanti mau menerima yang ada. Setelah saya itu ada namanya harus diserang dari segala arah baru kemudian terbuka hatinya. Itu merupakan bagian daripada dinamika ya, dakwah dan nasihat kepada orang lain yang ini mesti kita pahami. Itulah nilai sebuah kesabaran akan tampak pada saat seperti itu. Sabarlah, yakin insya Allah kalau Anda tetap terus mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah Anda, insya Allah seorang istri akan mudah untuk menerima nasihat saudara di hari-hari yang akan datang. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat serta jawaban yang mencerahkan. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana ya Ustadz agar kita sebagai istri selalu tidak berdebat dan membantah suami, karena terkadang suami juga tidak ngerti dari hamba Allah. Silakan Ustadz. Seyogianya atau seharusnya seorang istri itu lebih santun, lebih sopan, lebih mengalah daripada suami. Apalagi tahu ya, suaminya bukan ahli di bidang tersebut. Artinya tidak mesti ucapan suami dibantah. Ya. Tidak mesti perintah suami itu dibantah. Ya. Dilihat saja. Kalau memang itu baik, tidak melanggar syariat, laksanakan. Dipatuhi, diamalkan. Dan bila kemudian omongannya ataupun perintahnya itu melanggar syariat, sampaikan saja ini melanggar syariat. Ini melanggar syariat. Ini tidak benar. Nah, karena ini dan itu. Kalau percaya, yuk kita tanya ke orang yang ahli di bidangnya. Demikian kita lihat bahwa pertengkaran atau perdebatan di rumah itu diminimalisir sedemikian rupa. Jangan dihilangkan. Karena kadang-kadang butuh ada di sana pertengkaran kecil untuk menumbuhkan rasa cinta di hati masing-masing. Artinya, kalau semuanya itu dibuat hilang, maka akan muncul kebosanan di rumah tersebut. Artinya rumahnya akan dingin. Tidak ada api sama sekali. Namun bila dibiarkan banyak dibantah, dikit dibantah, maka akan muncul di sana sikap ya keras dari sang suami dan bahkan berbahaya sekali. Bisa menjadi sumber daripada keretakan rumah tangga, bahkan juga sampai pada tahap perceraian. Karena ada pepatah mengatakan suami itu, laki-laki itu ingin dihormati, ya, perempuan ingin dimengerti. Artinya laki-laki itu kalau dibantah terus, jangan marah. Bahkan mungkin yang salah pun jangan pertahankan semaksimal mungkin, walaupun harus bohong, walaupun harus bagaimana untuk bisa menang. Jadi dihindari. Ya, hormati ucapan dia, hormati ucapan dia, ya, dan jangan dibantah langsung. Mungkin nanti disampaikan kesalahan dia pada waktu yang lainnya. Ketika tidur bersama di kamar misalnya, ketika makan bersama, ketika berdua, atau ketika ada momen melihat televisi misalnya, ada momen yang dia itu nanti bisa untuk menyampaikan bahwa pendapat Bapak salah tadi, ya, sehingga akan muncul di sana kebaikan. Dia mengerti kesalahannya tanpa harus berdebat, tanpa harus bertengkar di dalam hal ini. Kita tahu sebagian kita memang ada demikian. Laki-laki itu tidak terpungkiri ada
hal yang seperti ini. Tidak suka bila ia bicara dibantah tepat pada waktu itu. Mungkin butuh waktu dia untuk mencerna, baru kemudian dia bisa mengerti kesalahan yang dimilikinya. Maka kadang-kadang cukup dengan ucapan apa sudah benar, ucapan apa. Itu mungkin akan memberikan sebuah masukan kepada dia bahwa istrinya pengen mengerti kebenaran ucapan tersebut. Dan ketika sudah muncul mau debat emosi, istri dia tidak baik bicara bila ada emosi di sana. Kenapa? Karena akan menimbulkan hal yang tidak baik. Maka begitu, sampaikan masukan kepada suami, dibantah, ya. Saya yakin bila suaminya baik, dia akan berpikir ucapan baik atau tidak baik, akan dia pahami setelah jeda beberapa saat kemudian. Jadi jangan ada upaya harus menang dalam berdebat dengan sang suami. Jadi ini penting sekali sampaikan karena memang akan ada kepuasan bila kita mampu mengalahkan orang dalam debat. Dan perempuan pun demikian juga. Sang laki-laki juga harus mengerti akan keadaan sang wanita. Sehingga demikian kata pepatah, ya, laki-laki ingin dihormati, perempuan ingin dimengerti. Oleh karena itu, ini berlaku di mana-mana. Namanya atasan mesti ingin dihormati oleh bawahannya. Dalam sebuah rumah tangga itu, suami adalah atasan. Artinya dia pemimpin. Dan rakyatnya adalah istri dan anak-anak adalah rakyatnya. Maka sang pemimpin pasti ingin dihormati. Tapi harusnya juga pemimpin mengerti rakyatnya. Akan muncul kesalahan kalau ada pemimpin tidak mengerti rakyatnya atau tidak mau mengerti keinginan rakyatnya. Maka akan muncul problem besar. Akan muncul gap, pamisah antara pemimpin dengan rakyatnya. Juga di rumah tangga juga. Ketika suami itu tidak mau tahu istrinya, tidak mau tahu mengerti istrinya, ingin dihormati terus, ya, maka akan muncul masalah rumah tangga. Mungkin akan muncul pertempuran, pertengkaran, bahkan pada tahapan perpisahan dengan sebab hasil. Maka ambil kunci ini, sampaikan kepada sang suami, kita mengerti bahwa laki-laki ingin dihormati dan wanita ingin dimengerti oleh sang suami. Insya Allah, bila semuanya mengamalkan ini, ambil hal ini sebagai sebuah petunjuk. Kalau mau debat, ingat ini suami ingin dihormati. Debat membuat ia terhormat. Ya. Insya Allah, bantahan itu akan bermanfaat bagi sang suami bila bantahan itu sampaikan, ya, seakan-akan menghormati sang suami tersebut. Bila mampu, baik. Bila tidak mampu, jangan debat. Hindari perdebatan. Tapi jangan diam bila suami salah. Caranya macam-macam. Tidak mesti harus debat ketika dia menyampaikannya. Mungkin butuh waktu beberapa saat ini baru ngomong-ngomong, atau cari momentum lainnya, atau apa saja yang nanti membuat suami kemudian mau menerima kesalahan yang dimilikinya, dan istri akan puas dengan hasil seperti itu. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, khususnya bagi Anda yang bertanya, baik itu melalui pesan singkat maupun via telepon. Sebelum kami akhiri perjumpaan ini, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadal ya Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini, ya, bisa menyelesaikan hal ini, program kita ini. Kemudian juga subhanallah, kita baru saja kena musibah karena meninggalnya sahabat saudara fillah Ustadz Husnul Yakin PDI, dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada beliau, menerima semua amal kebaikan beliau selama ini,
dan juga bisa memasukkannya ke dalam surganya, dan kita yang tinggalnya mendapatkan pahala dan mendapat kebaikan untuk kita bersama. Selamat jalan pada beliau yang sudah mendahului kita untuk meninggalkan dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kesabaran pada keluarga beliau, kepada keluarga besar Sayyid Ali bin Abi Thalib, dan juga pada kita semua yang tinggal oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian syukur dan terima kasih kepada teman-teman di Roja dan juga di studio UA atas usaha mensukseskan acara ini, dan kita berjumpa insyaallah pada perjumpaan akan datang. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.